Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Prita Zeka. Selama 1 jam ke depan akan menemani Anda untuk memberikan kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Dan inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM hari ini menggelar Rakornas Investasi 2024. Rakornas kali ini mengusung tema akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Dalam Rakornas tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani akan menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Investasi 2024, akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kita sambut Bapak Rosan Perkasa Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu yang kita hormati, kita banggakan, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat datang Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Dan juga kepada yang terhormat Pak Wamen, Pak Todo Pasaribu, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Wamen Bapak Yulio Tanjung, Wamen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ibu Kepala DPMP TSP, Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Administrator KEK dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPP, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan staf di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Bapak Ibu perwakilan kementerian dan lembaga, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Investasi di tahun 2024 ini. Adapun tema yang kita ambil pada Rakornas pada hari ini adalah akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tentunya tema ini sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kelima, yaitu untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Di banyak kesempatan Bapak Presiden menyampaikan 4 prioritas utama dalam kepemimpinan beliau ke depannya. Yang pertama adalah food security, kedua energy security, ketiga adalah makanan bergizi gratis, dan yang keempat adalah hilirisasi. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya
kepada DP, MP, TSP, Provinsi dan Kabupaten Kota, Administrator KEK dan Badan KPBPB dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian lembaga. Seperti kita ketahui, alhamdulillah Indonesia kita masih bisa mendapat pertumbuhan kurang lebih 5% diperkirakan pada akhir tahun ini, dan 5,1% atau 5,2% pada 2025. World Bank dalam laporannya East Asia and the Pacific Economic Update yang dirilis pada 8 Oktober 2024 memperkirakan bahwa kita bisa bertumbuh dengan baik sampai dengan tahun-tahun ke depannya. Dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 adalah 8%. Dan dalam hal ini Kementerian Investasi akan menjadi salah satu motor utama dari penggerak ekonomi ini. Dan diperkirakan pada 5 tahun ke depan rata-rata pertumbuhan investasi adalah 16,75% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dan dibutuhkan investasi total selama 5 tahun ke depan adalah 13.528 triliun. Adapun yang ingin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah target yang sudah ditetapkan, tadi ini juga sudah ada di layar rupanya, pada tahun 2025 ini adalah 1.906 triliun rupiah, dan ini akan meningkat secara berkala sampai dengan tahun 2029. Jadi ini adalah tugas yang tidak mudah, yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, seluruh badan, dan juga sampai dengan provinsi, kabupaten, kota dalam mewujudkan target yang sudah dicanangkan oleh kementerian, oleh Bappenas. Angka ini sebenarnya datang dari Bappenas. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, alhamdulillah kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih 1.261,43 triliun, yang dimana kontribusi Jawa dan luar Jawanya slightly di dalam Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34%. Jadi kontribusinya alhamdulillah ini hampir sama 50-50%, dan yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerjanya yang mencapai 1.873.214, karena PR kita yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan juga berkesinambungan. Dalam kesempatan ini, dalam rangka memperkuat iklim investasi, tentunya ini adalah tugas utama kita yang sudah dimulai, alhamdulillah waktu itu dengan saya masih ingat arahan dari Bapak Menko melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah sudah berhasil mendorong peningkatan investasi melalui penyederhanaan dan juga percepatan proses perizinan berusaha bagi para investor. Peringkat daya saing dunia atau IMD World Competitiveness Ranking atau WCR tahun 2024 mencatat peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia dari posisi 34 pada tahun 2023. Namun tentunya masih terdapat banyak ruang perbaikan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Di antaranya adalah pembenahan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam proses penerbitan persyaratan dan perizinan usaha, khususnya dalam proses penerbitan KKPR dan juga terutama ini persetujuan lingkungan. Dan juga kepastian, ini paling penting, kepastian jangka waktu penentuan perizinan berusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM bersama kementerian lembaga terus melakukan revisi dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu penyempurnaan di antaranya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko untuk lebih memberikan kepastian hukum melalui penegasan distribusi kewenangan dan penerapan prinsip fiktif positif berdasarkan SLA atau Service Level Agreement. Jadi ini juga dibutuhkan kerjasama yang penuh antar kementerian dan juga lembaga yang menyangkut 18 kementerian dan lembaga yang merupakan mitra kami, sehingga mereka, harapan kami untuk selalu bisa comply atau mematuhi service agreement yang sudah ada.
Karena dalam kenyataannya selama ini kita sudah sepakat dalam jangka waktu tertentu, tapi dalam kenyataannya itu sangat-sangat melewati, jadi memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha. Jadi oleh sebab itu ini yang akan kita lakukan dan harapannya ini akan memberikan kepastian dan juga keterbukaan kepada para dunia usaha dalam maupun luar negeri. Berikutnya adalah selain itu dalam rangka penguatan iklim investasi sebagai bentuk upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap untuk mencapai visi Indonesia Emas, Bapak Presiden juga melalui Kabinet Merah Putih telah melakukan penguatan kelembagaan Kementerian Investasi dan BKPM dengan memberikan amanat dan tanggung jawab koordinasi bidang hilirisasi kepada kami melalui Perpres 184 tahun 2024 dengan perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi merangkap BKPM. Di hilirisasi tentunya kita sudah melakukan pemetaan awal, yaitu tadi sudah disampaikan seperti singgung sedikit bahwa ada 28 komoditas strategis dari 8 sektor utama. Ini adalah yang kami sudah lakukan, meliputi mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Jadi ini sangat-sangat luas. Oleh sebab itu, alhamdulillah terima kasih Pak Trenggono juga hadir karena peran beliau ini juga sangat-sangat penting dalam hal hilirisasi dan insya Allah Pak Bahlil juga on the way akan hadir karena tentunya kalau selama ini mungkin lebih baik di mineral, tapi kita akan melakukan juga hilirisasi baik di bidang perkebunan, pertanian, dan juga kelautan. Dan kita lihat adalah total investasi dibutuhkan juga sangat besar. Hingga 2040 angkanya sudah ada adalah 618 miliar dolar dengan akan kontribusi pada peningkatan PDB sebesar 235,9 miliar US dollar. Dan yang ini kembali lagi yang paling penting adalah penciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih mencapai 3 juta lebih lapangan tenaga kerja baru. Selain itu ekspor juga diproyeksikan mencapai 857,9 miliar US dollar. Dan tentunya dari 28 komoditas ini kalau kita perhatikan kita akan terus melanjutkan tentunya di hilirisasi di bidang nikel. Nikel adalah salah satu bidang yang kami lihat sangat-sangat berpotensi dan hilirisasi tahap pertama ini akan kami terus lakukan supaya nilai tambah dan industrialisasinya bisa tercapai. Selain itu tentunya di bidang bauksit, di bidang rumput laut atau seaweed, karena rumput laut kita juga penghasil nomor 2 terbesar di dunia, tetapi kalau tropical seaweed kita penghasil nomor 1 terbesar di dunia. Jadi memang kalau saya sampaikan Indonesia ini sangat-sangat disayang oleh Allah SWT. Kita diberikan begitu banyak karunia, kita diberikan begitu banyak berkah, sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan dan tentunya kita harus jalankan ini secara terbuka, proper dengan governance yang selalu ada. Kelapa sawit juga tentunya akan kita lanjutkan, potensi di kelapa, ada potensi di rajungan, di ikan nila dan yang lain-lain. Ini adalah dari 28 ini tentunya kami sudah memetakan tidak hanya dari segi 28 komoditas, tetapi juga dari reservasinya, dari segi di mana mereka itu berada, provinsinya, kotanya, kami juga sudah petakan, termasuk teknologinya dan para investor-investor yang sudah berinvestasi di bidang ini di mancanegara, itu juga sudah kami petakan ke depannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, yang ingin kami sampaikan juga, walaupun tantangan masih banyak, tapi kami meyakini bahwa ini bisa kita lakukan apabila kita selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama. Kami juga mengusulkan beberapa kebijakan strategis yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Tentunya adalah dengan penguatan promosi dan kerjasama investasi dengan investor pemain global. Tadi kami sudah sampaikan dan juga bagaimana kita bisa melakukan pembelian lisensi teknologi ini karena kadang-kadang kalau kita hanya meminta kepada investor asing agak susah gitu. Kadang-kadang kita harus melakukan pembelian lisensi dalam rangka kita berkolaborasi dengan pemerintah atau BRIN, perguruan tinggi dan swasta di Indonesia. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah mengenai investasi berkelanjutan. Kita mempunyai potensi yang sangat besar
dalam energi baru terbarukan ini angkanya potensinya kurang lebih mencapai 3.687 gigawatt yang terdiri dari tenaga solar, surya, bioenergi, angin, tidal dan juga geothermal. Dan terutama geothermal ini adalah salah satu potensi yang sangat besar yang kita juga mempunyai reserve salah satu yang terbesar di dunia. Ini juga kita akan dorong tentunya bekerjasama dengan kementerian terkait. Dan Indonesia pun kita sudah mempunyai komitmen untuk mencapai pada tahun 2060 untuk mencapai net zero emission. Oleh sebab itu ini harus kita lakukan dari sekarang dan langkah-langkahnya tentunya yang salah satu yang banyak diminati oleh para investor. Kebetulan saya juga baru mendampingi Bapak Presiden dalam beberapa kunjungannya baik di China, di US, di UK maupun Abu Dhabi. Salah satu investasi yang besar dari BP, dari British Petroleum adalah kurang lebih 7,1 billion US dollar di bidang penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau CCS, CCUS, dan Exxon pun sudah akan berinvestasi juga dengan angka yang signifikan di dalam bidang itu. Oleh sebab itu, tindak lanjut dari semua yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi atau mempercepat potensi yang ada. Kalau tidak, itu hanya menjadi suatu potensi dan tidak akan memberikan asal manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini kami sudah mengusulkan juga dari masukan tadi disampaikan di awal, kami ingin memberikan tanggapan mengenai rekomendasi sidang kelompok tahun 2024 ini, sebagaimana dilaporkan oleh Deputi PPM Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Kami sangat mengapresiasi hasil kesepakatan dan rekomendasi sidang kelompok yang berjalan lancar kemarin. Pada kesempatan ini perkenan saya untuk menanggapi beberapa isu strategis yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu, Kepala DPM PTSP, Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dari seluruh Indonesia. Pertama, terkait kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait untuk melakukan penyelarasan terkait tugas dan fungsi hilirisasi di daerah. Kami juga akan memproses dan mengakselerasi pemrosesan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal, khususnya rekomendasi impasing bagi ASN pusat dan daerah. Kedua, terkait percepatan perkada RDTR dan mekanisme fiktif positif dalam pemrosesan persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini memang telah menjadi fokus kami sejalan dengan program Quick Wins Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Kesepakatan dan rekomendasi yang lain dari hasil sidang kelompok kemarin pun tidak akan luput kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Sebagai penutup, kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, DPM PTSP, provinsi dan kabupaten kota, administrator KIK dan Badan Pengusahaan KPBPB dan dari seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama berupaya mendorong terlaksananya akselerasi, hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Akhir kata, izinkan saya bersama-sama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir untuk secara resmi membuka kegiatan Rakornas Investasi 2024. Semoga apa yang kita lakukan sini bisa memberikan asal manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan topik investasi hilirisasi berkelanjutan untuk kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kita sambut Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rosan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Pak Wamen Investasi, Pak Todotua Pasaribu,
Pak Wamen ESDM, alumni BKPM, Pak Juliot. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita dapat hadir dalam rapat koordinasi nasional investasi dengan tema akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia emas. Kita ketahui bahwa situasi global tidak baik-baik saja. Kita lihat perubahan global terus terjadi, baik itu dari situasi perang belum selesai di Timur Tengah, kemudian kemarin Syria juga bergejolak, Korea saja juga ada krisis politik dalam negeri, sehingga di dalam situasi seperti ini yang masih aman adalah kawasan Indo-Pasifik ataupun ASEAN. Dan Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Kita lihat suku bunga masih tinggi, bandingkan kita punya inflasi 1,55, suku bunga masih 7,2, spreadnya terlalu tinggi, itu akibat dari kebijakan Amerika yang masih mematok bunga tinggi, sehingga kita khawatir ada capital flight ke sana. Tetapi tentu dengan suku bunga yang tinggi ini, upaya kita untuk menekan inflasi ini menjadi margin bagi intermediary perbankan. Kalau kita lihat, kita masih mampu tumbuh di atas 5%, beberapa negara masih di bawah kita seperti Singapura 4,1, Arab Saudi masih 2,8, atau bahkan Meksiko yang sesama negara yang juga di Amerika Latin sebesar 1,5%. Nah, kita juga ketahui Bapak Presiden mematok angka tinggi, yaitu pertumbuhan 8% yang diminta kita bisa capai di tahun 2007 atau 2008. Nah, dari segi hilirisasi itu perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, sektor manufaktur. Karena sektor manufaktur kontribusinya hampir 20% dari GDP kita, sehingga pendalaman struktur akan mendorong nilai tambah. Yang kita sering sebut El Clasico itu adalah di sektornya yang sering dibahas oleh Ibu Sinta, yaitu tekstil dan produk tekstil, di mana kita penerapan bea masuk yang bertahap mulai dari hulu 0, kemudian 5, 10, 15 sampai 20. Namun bea masuk ini pada saat kita tanda tangan perjanjian multilateral semua menjadi 0. Nah, Indonesia tentu ke depan membutuhkan investasi yang besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Investasi, target tahun ini 1.900 triliun dan tahun depan 2.200 triliun. Kemudian juga kami melihat Bapak Presiden mengarahkan agar KEK terus ditumbuh kembangkan. Kita bisa melihat beberapa KEK yang masih butuh perbaikan. Satu di Arun Lok Semawe, padahal potensinya besar. Sisi US di situ investasinya salah satu yang terbesar. Kemudian sudah ada klaster industri pupuk Iskandar Muda, dan ini menjadi salah satu yang menjadi penggerak ekonomi di Aceh. Digitalisasi ini menjadi prioritas Presiden juga. Tanjung Kelayang tourism, Bapak Presiden minta agar regional flight ditumbuhkan kembali, karena kalau harus ke Jakarta dulu baru Tanjung Kelayang ini menjadi tidak efektif. Demikian pula di Tanjung Lesung, kemudian di Mandalika, kemudian juga yang ke Pulau Labuan Bajo, regional flight diharapkan bisa didorong. Untuk Likupang juga didorong untuk penerbangan langsung dari luar. Demikian pula Morotai juga harus ditumbuh kembangkan. Kemudian juga industri semikonduktor. Semikonduktor ini yang
bersaing bukan hanya Indonesia, tetapi Amerika juga melihat bahwa semikonduktor ini adalah industri masa depan. Industri semikonduktor menjadi wake up call bagi Amerika dan Eropa. Pada saat China menjadi the global manufacturing, mereka tidak terganggu, tetapi begitu China sudah menjadi 99% supply dari chips, dan dengan COVID kemarin ini menjadi disruption. Nah, oleh karena itu sekarang Amerika sendiri co-invest untuk industri semikonduktor. Jadi bukan hanya mereka menyiapkan iklim investasi sebagai co-investor. Jepang juga menjadi co-investor. Nah, kita berharap memberikan fasilitas seperti di Batang dan yang lain, tetapi yang harus dibangun adalah ekosistemnya. Nah, tentunya ini juga semikonduktor menjadi penting karena ke depan dengan era digitalisasi tidak ada satu equipment pun, tidak ada satu peralatan yang tanpa semikonduktor. Baik itu di appliances sampai dengan otomotif bahkan motor. Nah, yang berikut di transisi energi, jadi Kementerian Investasi juga saya minta bersama ESDM untuk mendorong transisi hijau. Bapak Presiden kemarin sudah janji baik itu di G20 maupun dalam pertemuan di APEC bahwa akselerasi untuk green energy itu dalam 15 tahun ke depan. Dan itu single sukses faktor hanya di direksi PLN. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa kerjasama internasional kita yang kita sedang persiapkan, ini aksesi OECD sudah berjalan, dan kemarin pada saat pertemuan dengan Sekjen Korman, Bapak Presiden menargetkan bahwa kita punya initial memorandum itu bisa selesai di first quarter 2025. Sekarang draftnya sudah bersirkulasi, dan ini tentunya salah satu yang menjadi tujuan dari keanggotaan OECD adalah dukungan 38 negara dengan kerjasama yang sudah baik, diharapkan investasi dan pasar terbuka. Ini negara hampir 1,4 miliar dengan 59 triliun US dollar GDP-nya. Demikian pula di Indo-Pacific Economic Framework, itu IPEF 31 triliun, ini populasinya 4,8 miliar, ini besar karena ada India di dalam. Nah, kalau RCEP itu tidak ada India tapi dengan China. Jadi inilah kerjasama internasional yang kita lakukan. Dan yang terakhir kita melakukan aksesi untuk BRICS, di mana dengan BRICS kita diharapkan semua blok yang ada di sektor ekonomi kita akan terus bekerja sama. Kalau ini semua sudah selesai, maka Indonesia diharapkan sudah mempunyai standar dan juga iklim investasi yang setara dengan negara-negara maju yang lain. Sehingga investasi diharapkan bisa masuk secara besar ke Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kembali menyatakan bahwa target pertumbuhan 8% itu bisa dicapai. Sekarang investasi kita 30% dari GDP, tetapi dengan ICOR sekitar 6%, maka pertumbuhan kita memang 5%. Tetapi kalau kita bisa tekan ICOR seperti di era sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32%, dengan ICOR 4, pertumbuhannya 8%. Jadi itu yang paling sederhana, bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari investasi yang dilakukan. Nah, inilah yang menjadi PR bagi juga Kementerian Investasi, bagaimana investasi-investasi yang sudah dibuat, pelabuhan, kawasan industri, semuanya dihubungkan dengan investasi infrastruktur yang sudah ada. Sehingga dengan demikian investasi per dolarnya bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Demikian saya tutup dengan pantun, makan
ikan goreng dengan nasi, buahnya mangga dan pepaya. Mari kita terus dorong investasi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, Prabowo mengikuti tradisi penyambutan oleh Taruna Akpol. Setelah itu, Prabowo bersama Kapolri dan Panglima TNI berkeliling menaiki mobil Brimob. Polri menggelar apel Kasatwil bertema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Ya, selain menghadiri apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri sejumlah kegiatan lain. Untuk mengetahui apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Semarang hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Arga Dumadi. Selamat sore Arga Dumadi, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah hari ini, Arga? Ya, selamat sore Berita dan pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa betul sekali pada hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kota Semarang, Jawa Tengah dan melangsungkan beberapa agenda di kota ini. Di antaranya tadi Presiden Prabowo ini meresmikan flyover Madukoro, yang mana ini merupakan flyover sepanjang 1.500 meter dan ini menjadi jalur arteri menuju ke Bandar Udara Ahmad Yani dan juga Pelabuhan Tanjung Mas. Dalam meresmikan flyover ini tadi Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan dari flyover ini menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat gitu. Dan setelah melakukan peresmian, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda ke acara selanjutnya, yaitu Presiden tadi menghadiri pembukaan dari apel Kepala Satuan Wilayah Polri tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian di Kota Semarang ini. Tadi Prabowo hadir di Akpol sekitar pukul 11 siang dan kemudian juga langsung disambut oleh prajurit-prajurit Polri dan juga tadi terlihat bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia ini didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di mana tadi setibanya di Akpol, Presiden Prabowo tadi langsung menaiki kendaraan taktis menuju ke lokasi acara yang berada di Geraha Cendekia. Dan sepanjang jalan menuju ke Geraha Cendekia tadi tampak sudah ada banyak sekali prajurit dan juga kemudian murid-murid sekolah yang berjajar menyambut kedatangan dari Prabowo Subianto ini. Dalam sambutannya tadi sejumlah hal ditekankan oleh Prabowo, diantaranya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan juga dalam sambutannya ini Prabowo juga menekankan tentang peran-peran dari peran-peran kepolisian yang ini juga terkait dengan tema yang diangkat pada tahun ini,
yaitu terkait dengan peran dari Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional. Dan ini juga disebutkan bahwa kedatangan dan juga sambutan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga menjadi motivasi bagi pihak kepolisian tentu saja untuk terus berkembang dan juga menjadi semakin baik dan semakin baik lagi ke depannya. Setelah memberikan sambutan tadi, Presiden Prabowo Subianto segera meninggalkan Akademi Kepolisian ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk kemudian melanjutkan agenda selanjutnya di Jakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih informasinya, Arga. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke kabar lainnya. Program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah atau TKD 2025 secara digital yang digelar di Istana Negara Jakarta. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye terus disosialisasikan hingga saat ini. Presiden Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Menurutnya pemberdayaan ekonomi dilakukan di tingkat pedesaan, kecamatan, provinsi, dan puluhan triliun rupiah akan beredar di daerah-daerah. Kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberi contoh sederhana, salah satunya adalah melalui program dana desa yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran 1 miliar rupiah per desa per tahun. Pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto juga akan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan yang selaras dengan agenda dunia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran dalam APBN 2025. Pemerintah juga tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengedepankan aspek keadilan. APBN 2025 yang dirancang dalam masa transisi pemerintahan telah mengakomodasi program prioritas Presiden terpilih secara optimal. Hal itu diungkap Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di Istana Negara Jakarta. Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Adapun sebagian anggaran belanja kesehatan dan pendidikan bakal dialokasikan untuk implementasi program makan bergizi gratis yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi.
Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun rupiah pada tahun 2025. Sedangkan total belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah resmi meluncurkan katalog elektronik atau e-katalog versi 6. Presiden Prabowo Subianto berharap peluncuran e-katalog dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik atau e-katalog versi 6 bersamaan dengan acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah 2025 di Istana Negara Jakarta. Presiden berharap peluncuran e-katalog ini sebagai langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut peluncuran e-katalog dapat meminimalkan perilaku korupsi. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Yang keempat, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks. Sejak penerapannya hingga Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mengakumulasi transaksi pemerintah mencapai 50 triliun rupiah serta menurunkan biaya operasional hingga 40% dalam proyek. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Untuk itu, pembangunan IKN terus dijalankan dengan target seluruh fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai pada saat Presiden pindah kantor. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum bahkan sudah menargetkan kantor kepresidenan sudah akan berpindah ke IKN pada tahun 2028 mendatang. Ya, itu Pak Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa di sana. Tapi sekarang sudah sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, judicial, legislatif, DPR, MPR, DPD.
saat Presiden berkantor nanti di IKN pada tahun 2028, dijadwalkan pembangunan di IKN sudah selesai pada tahap fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembangunan fasilitas eksekutif yang telah berjalan dijalankan rampung pada Desember ini. Sementara untuk fasilitas legislatif dan yudikatif akan mulai dibangun pada tahun 2025, memakan waktu sekitar 2 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-79 diselenggarakan dengan meriah. Peringatan tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam membela HAM. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar puncak Hari HAM Sedunia ke-79 di Jakarta. Peringatan ini digelar secara meriah yang dihadiri langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam kesempatan ini, Pigai menyebut bahwa kegiatan ini merupakan langkah serius Kementerian HAM dalam meningkatkan kepentingan HAM bagi masyarakat. Pigai merasa senang bahwa Kementerian HAM dapat melaksanakan kegiatan peringatan HAM Sedunia ke-76. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional, moral yang fundamental dalam menghormati, menjamin, melindungi, menegakkan pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kewajiban ini tidak sekedar bersifat administratif, melainkan merupakan amanat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28I ayat 4 dan pasal 28J ayat 1, yaitu setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak rakyatnya. Rakyat juga memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara. Dalam kesempatan ini, Pigai juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang telah menciptakan Kementerian HAM dalam kabinetnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dengan Gubernur Provinsi Sumatera, Sulawesi Utara. Pemerintah akan memastikan penerima program rumah gratis merupakan warga yang benar-benar membutuhkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan program 3 juta rumah bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, beberapa di antaranya akan diberikan secara gratis kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan, rumah gratis tersebut berasal dari para pengusaha, namun jumlahnya tidak banyak. Sementara yang lainnya tetap berbayar dengan harga yang terjangkau. Hal itu dikatakan Marwarar setelah ada tanggapan dari pihak DPD RI yang menyebut program 3 juta rumah berpotensi membuat rakyat menjadi malas. Memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha ya, apa kita yang membutuhkan, tapi itu nggak banyak kok jumlahnya. Tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar lah. Ya. Oh, jadi nggak semuanya sebagian? Oh ya, kalau nggak mungkin semuanya gratis ya. Program 3 juta rumah bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari 3 juta rumah, 2 juta rumah dibangun di pedesaan, dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melakukan sidak ke tempat penampungan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah orang yang menjadi korban pengiriman pekerja migran non-prosedural. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melakukan inspeksi mendadak
ke shelter atau tempat penampungan pekerja migran yang menjadi korban pengiriman non-prosedural. Menteri P2MI Abdul Qadir menemukan beberapa orang korban pengiriman PMI secara ilegal. Para korban dikirim ke berbagai negara, termasuk negara Kamboja. Padahal Kamboja bukan negara tujuan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Rata-rata mereka direkrut untuk menjadi operator situs perjudian. Kita ditahan. Makanya karena kita mau proses sama agen yang ini. Dalam waktu tidak lama ini telah mengungkap paling tidak 14 kasus dan 21 tersangka. Jadi saya memang mendorong teman-teman di lapangan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin terhadap orang-orang yang bekerja berangkat secara tidak prosedural. Dari data menunjukkan ada sekitar 80.000 warga Indonesia di Kamboja, sebagian besar bekerja di operator judi online dan gaming. Mereka biasanya berangkat dari Indonesia melalui negara transit seperti Thailand. Sebelum berangkat ke Kamboja, para PMI menggunakan visa wisata, bukan visa kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.